Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan pegawai KUA Majasari yang kami hormati, peserta BIMWIN yang berbahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta BIMWIN yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, tapi biasa panggilannya Uyu. Takut ketemu di jalan. Ya, rumah saya di Salabentar, ya, di sana. Masuk Kecamatan Majasari juga sama. Kebetulan tugas di sini sebagai penyuluh agama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ini perlu dipahami sebelum laki-laki dan perempuan berumah tangga, ini penting. Ya, agar nanti rumah tangganya mudah-mudahan nanti sakinah, mawadah, warahmah. Orang mana? Namanya? Pak Haji Girang apa Lebah? Haji Girang, Haji Santawi ya? Pak Haji. Oh, Pak Haji Tabrik. Neng, dari mana nih? Oh, sama namanya? Pak Haji mana? Pak Haji Lebah. Ah, Haji Santawi. Neng, namanya siapa? Dari? Pak Haji juga. Nih. Dari? Talaga sini. Masih saudara kali? Masih saudara? Oh, di mana rumah talaganya? Dekat pondok? Oh, dekat pondok? Hah? Belakang pondok? Oh, yang mau ke Cekek. Karena kemarin juga kita baru pengajian sama Kiai Yogi. Ibu, siapa? Dari Wakaf Kadomas. Oh, berarti sama Teh Indah ya? Tetanggaan Teh Indah. Oh, kurang tahu. Oh. Peserta BIMWIN yang berbahagia, yang pertama mengenai tentang kesehatan reproduksi yang harus dipahami itu adalah pahami kita penciptaan dari awal sampai sekarang. Manusia pertama diciptakan siapa? Manusianya ya, bukan nurnya, Nabi Adam. Kalau nurnya dari pertama ya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau manusianya diciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian setelah itu baru diciptakan Siti Hawa. Hawa itu berarti perempuan. Memang perempuan diciptakan untuk laki-laki. Setelah itu kemudian ke sini kita berasal dari mana? Dari orang tua kita kan? Nah, orang tua kita nih ada ibu, ada emak. Ibu sama emak kemudian hasillah kita. Hasil dari pernikahan juga, hasil dari perkawinan. Berarti kita hasilnya dari apa? Dari air mani. Ya kan? Air mani laki-laki kemudian sel telur dari perempuan. Ini harus dipahami karena sebentar lagi memang akan menikah. Nah, reproduksi ini adalah proses biologis untuk menghasilkan keturunan. Maka ini harus dipahami ya sama yang mau nikah. Karena memang kita juga nih ya, nikah itu diantaranya tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Maka proses reproduksinya juga harus sehat, harus islami. Harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian apabila kita mau sehat ya, diantaranya jasmani dulu satu. Maka diantaranya harus rajin mandi, kemudian pakai pakaian bersih, sudah lumrah lah itu ya. Kemudian pakai pakaian yang sopan, selain bersih juga sopan kan? Walaupun bersih, tapi kalau nggak sopan, ya sama aja. Ya sehat memang secara fisik, tapi kan nggak sehat secara psikologis, bener nggak? Nah, apalagi kalau laki-laki, lihat perempuan yang potongannya BMW, potongannya kencang-kencang, kan sama aja. Ya, laki-laki juga yang normal punya mata. Nah, kemudian untuk
mandi ya, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau perempuan mungkin udah biasa mandi dari haid ya. Kemudian kalau nipas nanti sudah melahirkan ya. Kalau mandi janabah juga kan kita kalau udah dewasa kan udah pernah mimpi kan? Pernah kan? Nah, jujur bela sama hari udah balik mah. Niat mandinya kan harus bisa. Di tipe kok haji mah pastilah peraku tuh bisanya. Apalagi nanti sudah menikah. Kalau sudah menikah, ya kan? Pasti kan tiap hari dipakai ilmunya, ya. Tiap hari kan. Walau kalau head ya biasa sebulan sekali gitu. Ini janabah pengantin baru, wah tiap pagi mandinya kan tiap pagi. Nah niatnya harus bisa. Syarat sahnya juga harus bisa. Nah kalau dijelaskan panjang lebar nggak bakalan cukup 1 jam 2 jam. Nah ini hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Makanya nanti di kampungnya ikut pengajian, majelis talim, baca-baca buku supaya nanti pengetahuannya lebih lengkap. Jadi di sini kita menyampaikan hanya globalnya saja ya. Nah ketika kita udah punya hadas gede maka niat mandinya harus bisa ya. Nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari anjamil badani fardhu lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu kalau teteh-teteh dari head udah biasa ya. Nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari anil haidi atau minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Itu harus. Nah, kemudian yang sedikitnya haid itu berapa hari? Standarnya itu adalah 6 sampai 1 hari 1 malam. Kalau standarnya 6 sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Nah, 15 hari ini kalau lebih berarti itu darah istihadah, darah penyakit. Nah, laki-laki juga harus paham sama. Apalagi kalau udah menikah, sedang head, itu nggak boleh dari pusar sampai sini. Itu hukumnya haram ya. Jangan dikasih sama suaminya nanti ya. Pokoknya kalau udah menikah, kalau sedang haid, dari sini sampai sini jangan dikasih. Dari sini ke bawah silahkan. Dari sini ke atas silahkan. Itu hukumnya haram. Gimana kalau pengantin baru nih? Ya kan? Terus kemudian suaminya memaksakan. Nah, kalau seandainya nanti itu jadi ya, jadi kemudian mengandung, kan itu darah haid itu kan darah penyakit. Di dalamnya kan banyak kotoran. Kemudian terjadilah seperti itu. Akhirnya kan kalau kata bahasanya adonannya lah ya, tercampur dengan darah kotor. Makanya kata para ulama, hasilnya itu nanti diantaranya anaknya akan setengah sendok, kurang sesendok. Tahu kurang sesendok? Kada begini, kada minha. Makanya itu diantaranya harus dihindari. Makanya kenapa diharamkan oleh agama? Karena memang nggak baik. Itu makanya harus dijauhi. Kalau haram berarti kalau kita lakukan, kitanya berdosa. Nah itu mau udah dewasa lah pikirkan kalau seandainya suaminya nanti mau, nengnya lagi haid, ya kan kita punya akal. Sebisa-bisa itu malah. Yang penting dari sini sampai sini digembok. Jangan dikasihin. Terus diantaranya untuk menjaga sehat jasmani selain mandi wajib juga mandi sunnah ya. Ya pagi suka mandi niat gak? Enggak. Dapat pahala enggak, karena gak niat. Makanya selain juga jasmani kita sehat, rohani juga supaya sehat. Supaya mandi tersebut bukan hanya menghilangkan bakteri jahat yang sifatnya kelihatan ya, atau yang sifatnya jasmania, juga penyakit yang sifatnya rohani dalam hati kita. Jadi mandi kita menghilangkan kotoran yang jasmani dan juga rohani. Kalau nggak niat mah nggak dapat pahala. Nah, oleh karena itu niat mandi sunahnya niat. Mau pagi, mau sore, subuh, niat. Nawaitul ghusla tirofil hadasil asgori lillahi ta'ala, karena itu hadas kecil. Kemudian yang kedua yang lebih penting, karena memang ini kesehatan reproduksi dipandang dari segi agama ya. Kalau ketika nanti kita sudah menikah, kan malam pertama. Mangga. Salam, duduk. Dari mana, Neng? Oh, Jarok Kasang. Dekat Abi. Duduk. Nah, kita lanjut.
Ketika sudah menikah, pastinya makan suami istri, ya kan, untuk menghasilkan keturunan itu ada yang namanya proses reproduksi. Ada proses yang namanya jima, hubungan suami istri. Nah, ini harus dipahami. Kalau dulu mah kita masih tabu, karena sekarang kita mau menikah, maka harus dipahami. Nyanya itu. Ilmunya juga harus tahu. Karena sebentar lagi akan menikah. Maka ketika suami istri sudah sah kemudian jima, ya, itu harus baca doa supaya nanti sehat secara jasmani, kemudian rohaninya juga supaya sehat. Kalau yang sering ngaji, ada tuh dalam kitab Ukudul Jen, ya, sering ngaji nggak, Mang? Pakai samping kan biasanya santri. Ya, kalau ada lagi yang bahasan tentang rumah tangga seperti Fathul Ijar, kemudian apalagi Qurratul Uyun dan lain sebagainya, itu dikaji. Neng pernah ngaji juga kan? Pernah mondok nggak? Di mondok di mana? Oh, di Cengkel di siapa? Oh, dia Baji Apung, belakangnya Baji Indin. Oh, berarti kenal sama Ustaz Asep ya? Ustaz Asep, anaknya Baji. Apanya? Ini dari mana? Di sono juga, di Cengkel. Di mana di Cengkelnya? Di Abi apa? Ya, di Abi Apung. Atau saya juga kalau sering yang pelulusan kan sering diundang. Oh, dari Cengkel. Jadi kalau santri paham lah ya. Nanti kalau mau rumah tangga, ya paham itu Fathul Ijar. Apalagi apa seperti Ukudul Jen. Itu jadi sekarang mah ketika mau menikah itu kepake. Kan di situ ada tuh kata Syekh Nawawi, wa yustahabu lil mujami'i. Ya enggak? Disunahkan kepada orang yang mau jima, berarti kan sudah sah menjadi suami istri. Ayyabda'a bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan baca bismillah. Jangan sampai nanti kita lupa baca basmalah ya. Baca sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu takbir, Allahu akbar. Jangan dulu. Ya, udah gitu baru kemudian baca doa. Allahumma ij'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doa itu yang laki-laki. Nah, kemudian setelah itu baca doa lagi, Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana. Kalau kita baca doa itu, maka ya nanti setan itu akan menjauh. Karena kan itu nikmat. Nikmatnya. Waktu iya, saya kan udah pernah merasakan sering. Kata orang-orang itu adalah nikmat dunia. Ibadah paling enak itu. Tapi jangan sampai ibadah kita tergoda oleh setan. Karena memang setan itu selalu cari cara agar manusia tersesat dari jalannya. Makanya jangan sampai kenikmatan yang sifatnya ibadah itu membuat kita tersesat dan lupa akan segalanya. Makanya baca doa itu. Kedua, nanti ketika hasil itu lahir anak, maka anaknya itu akan tidak mudah digoda oleh setan. Gitu. Berarti anaknya akan menjadi anak yang soleha. Walaupun kita, katakanlah kata orang kita nggak soleha, tapi kan kita nanti sebagai orang tua pasti ingin punya anaknya yang soleha. Yang orang tuanya udah kiai abuya, pengen anak yang soleha, ya enggak? Preman juga sebandel-bandelnya orang, ya kan? Pasti kan punya anak mah yang soleha. Benar enggak? Nah, apalagi kita. Makanya baca doa itu, ya. Setelah itu, kemudian baru dah digas. Nah, udah kemudian beres baca doa. Alhamdulillahi ja'ala minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu penting. Ya, supaya nanti kita terhindar dari godaan setan, keturunan kita soleh. Karena prakteknya kita sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Ya, kalau kita ngitung jasmaninya doang ya orang lah punya akal. Ya enggak? Kita mau bersih, katanya kaki kita kotor, cuci pakai air. Tapi kan cuma jasmani doang. Ya enggak? Tapi kalau wudu, selain daripada kita menghilangkan hadas kotoran najis yang kelihatan kasat mata, juga bisa menghilangkan noda-noda dalam hati. Nah, ya, makanya dalam Islam itu dianjurkan kita berwudu. Mau sholat, hukumnya wajib, ya enggak? Tapi kalau tiap hari kita disunahkan mendawamkan wudu.
orang berwudu itu nanti mulekanya akan kelihatan ganteng, kaset. Walaupun kelihatan hitam, tapi kelihatannya jadi black sweet, hitam manis, nggak jadi hitam kulemek. Itu, ya. Walaupun putih, tapi kalau jarang berwudu, apalagi jarang sholat, maka tetap aja mukanya kelihatan kayak pusing, kayak bingung. Ya. Jadi kalau yang dianjurkan kita mau bersih, cuci tangan, cuci kaki, ya itu bagus. Sangat bagus, tapi hanya secara jasmani. Tetapi rohaninya gimana? Kita manusia kan terdiri dari jasmani dan rohani. Ya enggak? Kalau kita nggak ada rohaninya, katakanlah nggak ada ruhnya, kita nggak bisa hidup, cuma jasad doang. Jasad perlu makan nggak? Jasmani perlu makan nggak? Perlu. Kalau sana kita nih nggak makan, nggak minum, katakanlah gitu ya. Ya walaupun yang namanya kenyang itu hakikatnya oleh Allah. Tapi kan ada hukum sebab akibat. Nah, ketika kita punya keyakinan bahwa yang mengenyangkan Allah, yang menyehatkan Allah, tapi kan di situ ada hukum syariat. Kita nggak makan, jasmani kita lemes. Itu nutrisi untuk tubuh secara jasmani. Nah, kemudian rohani kita perlu makan nggak? Perlu sama, perlu nutrisi. Nah, nutrisinya diantaranya adalah yang diwajibkan itu. Diantaranya sholat, ya enggak? Kemudian wudhu. Makanya kata para ulama, ketika kamu wudhu, ketika kamu sholat setiap hari 5 waktu, maka itu ibarat kamu mempunyai air di depan rumah. Tiap hari kamu selalu membersihkan dirimu 1 hari 1 malam 5 kali. Maka orang tersebut akan bersih nggak? Bersih kan? Sehari 5 kali, ya kan? Cuci lagi, kemudian badannya gerak, maka orang tersebut akan bersih, ya, dan juga sehat. Kenapa? Dia sholat kan gerakannya akan membuat dia sehat. Nah, jadi balik lagi tadi, ketika akan berhubungan suami istri, jangan lupa baca doa. Baca itu, ya. Kalau seandainya nanti tulisannya nggak tahu, di kitab Uku Dulu Jen ada. Ya, search di Google juga ada. Ya, dihafalkan nanti. Ya, emang ya? Nah, warin mata waktu nama kirim ke ngaji doang. Santri mah pasti tahu lah. Kemudian kehamilan harus disiapkan. Udah siap hamil, Neng? Neng? Udah. Ini Neng, udah siap hamil? Udah siap hamil kan? Neng sudah siap hamil? Kalau udah mau menikah berarti sudah siap hamil. Persiapkan kehamilan. Ya, supaya nanti kitanya juga sehat, bayinya juga sehat. Takutnya kalau kitanya belum siap-siap, ya, takut pikiran kita terganggu. Biasanya kan kita bejangkis ketika ngaca. Kita tadinya belum siap hamil, karena kita kewajiban melayani suami, malah hamil pas ngaca malah, kok aku jelek amat sih. Takut begitu, kan banyak orang yang nggak mau hamil malah kamu nggak mau hamil, kan begitu. Kalau kita udah dipersiapkan, ya kita berarti menerima, menyayangi dia dengan sepenuh hati. Benar nggak? Takutnya seperti itu. Kemudian dilihat dari segi kesehatan, ya. Kalau seandainya kita nggak ada persiapan, takut nanti nyawa kita juga terancam. Kenapa? Ketika melahirkan, nyawa taruhannya. Makanya lelaki ulah senang-senang. Ketika istri mau melahirkan, dampingi, ya. Mun istri nangke hamil, ngalahirkan, ya, ulah dijauhan, deketan. Itu akan membuat suami tambah sayang sama istri, dan istri akan tambah sayang sama suami. Bukannya tambah jijik. Kan kalau secara logika kan, jijik mendampingi yang hamil, mendampingi yang melahirkan, kan jijik bau darah. Ya kan? Dari segi akal. Nah, kenapa perlu didampingi? Karena hikmahnya akan membuat tambah sayang, tambah kasihan, akan memikir 2 kali ketika laki-laki akan mencari perempuan lain. Ngebayangin tuh, istri saya ketika memperjuangkan, hampir mati. Nah, ketika lihat perempuan lain, aduh, ingat istri saya ketika melahirkan anak saya, dia mau mati, memperjuangkan, mengeluarkan. Terjadi deh. Begitu dari sisi psikologinya. Makanya dampingi.
supaya nanti tambah sayang. Terus lagi ketika melahirkan perlu pegangan. Biasanya orang megang kasur, kalau ada suaminya kan megang suami, gitu. Ya, kan ulah barinya norot bareng, ulah bari balas dendam. Nah, jadi perlu pendampingan ketika pas mau melahirkan. Ya, darahnya dicek. Takut ada yang punya darah tinggi, ya. Takut yang darahnya kurang. Kalau yang darah tinggi kan bahaya. Darah tinggi melahirkan berapa banyak perempuan yang meninggal, ya, pas waktu melahirkan karena dia darah tinggi. Makanya dicek darahnya. Ya. Kan di kampung-kampung ada posyandu ya. Sok diumumkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu nu gaduh main dinten ayeuna aya posyandu. Kan ada cek darah, kemudian ada penimbangan ibu hamil gitu ya. Nah, itu nanti aktif di sana. Ditimbang, diukur supaya nanti kitanya sehat secara jasmani, kemudian kita sehat secara rohani, dipersiapkan. Setelah hamil, kemudian punya anak. Anaknya juga persiapkan, ya. Namanya nama yang bagus, ya. Jangan sampai namanya terlalu kampungan. Kemudian jangan terlalu ke kota-kotaan. Kalau di agama kita itu kan dianjurkan nama itu ada Muhammadnya atau ada Abdullahnya, Abdul Maliknya. Kalau perempuan ya banyak juga nama-nama yang bagus, nama sahabat itu dan sebagainya banyak. Asal jangan sampai ya nama-nama yang kira-kira menghinakan, nama-nama yang kira-kira tapaulnya kepada orang-orang yang kurang baik. Kan banyak ulama yang perempuan, yang laki-laki, ya banyak bang bagus. Jangan sampai nanti karena kita ngepennya sama si Anu, kasih nama si Anu. Nah, kemudian kita punya anak, orang tua sudah punya cita-cita, anak kita mau dijadikan apa? Kasih nama dia yang seakan-akan akan menuju ke sana. Kan sudah punya tujuan kan? Dia mau jadi apa anak? Kasih namanya yang memang mirip ke situ. Jangan sampai nanti kita tujuannya ke A, tapi nama anaknya malah Z. Kan gak nyambung. Maka kalau saya ada teman, ada saudara, atau ada yang nanya, kasih nama dong anak saya yang bagus. Suka ada yang nanya begitu. Saya tanya dulu orang tuanya. Anaknya mau, cita-citanya orang tuanya mau dijadikan apa? Karena kan hadits Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Gimana bapaknya? Ya kan? Makanya bapaknya yang punya tujuan ke anaknya, mau dijadikan apa? Nah, maka kasih nama itu. Yang bagus itu, nama Ahmad, ada Ahmadnya, ada Muhammadnya, ada Abdul Maliknya, Abdullah, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Nah, yang penting jangan ke kampung-kampungan, kemudian jangan sampai kayak orang-orang zaman dulu sana. Ngalahirkeun pas mincen runtah, dibere ngaran runtah, kan bina-bina. Ada ya? Sok ya lamun keur mulu dan di mana gitu ya. Ngohol runtah binti sangku. Oh, kan aneh. Nah, jangan begitu. Kalau sekarang kita zamannya udah lain. Kemudian yang selanjutnya tadi udah melahirkan, punya anak, komunikasi yang baik. Suami, istri, dan juga anak. Ketika punya anak lebih dari 2, jangan dibanding-bandingkan. Nanti mereka akan tersakiti. Walaupun pada buktinya memang, teteh mah cantik amat ya. Kalau enggak, teteh mah jelek amat ya, si ade mah cantik, jangan. Ketika kita membandingkan, maka salah satunya akan terasa tersakiti dan akan membuat mental anak itu jatuh. Contoh kita aja, ya. Ini mah cantik, kamu mah cantikan si Anu. Sakit hati enggak? Saya juga sama laki-laki. Makanya laki-laki jangan dibanding-bandingkan dengan suami orang. Kalau ngobrol nanti sama suami, ya, sama hidung amat ya, si itu mah putih. Kasinggung. Kalau enggak, ama sebul tuh, si Anu mah, suami si Anu, rajin. Jangan. Sakit di sini. Ya, juga laki-laki sama. Jangan membandingkan istri dengan perempuan lain. Kalau mau dibalikin kumaha? Kan minta modal kasih laki. Kan banyak tuh di TikTok kan. Kamu mah jelek amat, tuh si itu mah cantik. Dia itu cantik kan. Dia anu salon segala macam tuh, dia sebulannya perawatannya juga udah 5 juta. Sanggup enggak? Dibalikin lagi kan repot. Nah, jadi komunikasi yang baik antara suami dan istri dan juga komunikasi antara kita yang ada di sini. Makanya jangan keluar dari grup ya.
Kita insya Allah nanti akan membimbing dari mulai nanti mau nikah sampai nanti sudah menikah dan juga menjadi keluarga. Kalau ada apa-apa silakan konsultasi. Jangan malu-malu, ya. Kalau ada aib jangan disebar, jangan dibuat di SW, jangan diupload di TikTok, ya. Lagi marah-marahan di TikTok live. Suami saya jangan. Karena orang lain itu, ya, menurut penelitian nih, ketika ada masalah rumah tangga kita upload, ya, 90% itu orang lain cuman bisa ngeprokin doang. Yang bantu doa, yang bantu, yang iba ke kita, yang kasihan itu paling 10%. Nah, makanya kalau ada apa-apa, kita cukup suami istri yang tahu. Kalau seandainya nanti di depan ada masalah, cari orang ketiga yang tidak memihak, yang nggak berat sebelah. Takutnya nanti ya, namanya juga kita anaknya, kita lapor ke orang tua pasti ngebelain anaknya. Suami ada masalah, lapor ke bapaknya, ngebelain anaknya. Nah, makanya cari orang yang benar-benar memang ada di tengah. Ketika sudah berumah tangga, maka imam wanita bukan lagi orang tua, tapi ganti ke suami. Nah, terus lagi, suami ketika sudah menikah, jangan memperhatikan keluarganya terus, karena ada yang harus lebih diperhatikan, yaitu istrinya. Nah, gitu ya. Terus kalau ada apa-apa, dulu mah kalau mau check out, izin orang tua, apalagi nggak izin, nanti mah sudah menikah, mau check out 1.000, 2.000, 3.000 kek, ya, izin sama suami. Karena itu diantaranya banyak perceraian terjadi karena istri nggak bilang, nggak izin sama suami. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi masalah penghargaan. Benar nggak? Nah, jadi untuk kesehatan reproduksi, kesimpulannya adalah jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan jasmani, juga jaga kesehatan rohani, ya, supaya antara jasmani dan rohani seimbang. Oke? Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, saya memberikan materinya duluan, karena biasanya saya kedua, karena kebetulan setelah ini mau ke rutan. Ada penyuluhan di rutan, ya. Nanti ada pemateri yang lain, Pak Haji Edi dan juga Pak Ustadz Jumri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.